Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia yang diberikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada umatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kisah Nabi Musa yang masih bayi. Beliau dihanyutkan oleh ibunya atas wahyu yang diterima ibunya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selang beberapa waktu Nabi Musa ditemukan oleh keluarga atau orang-orang di istana Fir'aun. Tentunya setelah sekian lama berpisah dari ibunya, bayi Musa merasakan lapar, merasakan haus, dan seterusnya. Tentunya kebutuhan Musa, bayi, kepada ibu yang menyusuinya sangat besar. Hal ini kemudian menjadi sebab Fir'aun mencarikan wanita-wanita yang mau menyusui Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dan juga sebagai bagian dari skenarionya untuk mengembalikan Musa kepada ibunya, Allah mencegah Musa bayi untuk mau menerima susuan dari wanita-wanita yang ada. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya, mengasuhnya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini dapat kita baca bahwa ketidakmauan, keengganan Musa untuk menerima susuan dari wanita-wanita yang ada adalah bagian dari keinginan atau rencana Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan janjinya kepada ibu Musa saat memberikan perintah kepadanya untuk menghanyutkan Nabi Musa. Allah menyampaikan, inna radduhu ilaik, saya akan mengembalikannya kepadamu. Maka ketika bayi Nabi Musa tidak mau menerima susuan dari wanita yang ada, saudara Musa yang mengikuti Musa semenjak dihanyutkan menyampaikan saran kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang di istana. Maukah kamu aku tunjukkan keluarga yang bisa mengasuh Musa dan berbuat baik kepadanya? Tidak lain tentunya adalah ibu dari bayi itu sendiri. Saran ini pun diterima dan akhirnya Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya dapat membaca atau mengambil pelajaran bahwa manakala kita memiliki keinginan, kita mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, seperti layaknya bayi Nabi Musa yang tentunya merasa haus, merasa sangat ingin untuk menerima makanan.
tapi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari rencananya. Apa yang diinginkan oleh Allah tentu yang lebih baik, yaitu menerima susuan dari ibunya sendiri. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, belum mencapai apa yang kita cita-citakan, bisa jadi, dan ini harus kita yakini, Allah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Allah memberikan perjalanan yang lebih indah untuk kita. Ini yang harus kita yakini, bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah tentu sudah ditentukan, disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan apa yang terbaik untuk kita. Ini yang harus kita yakini. Sekali lagi, bahwa manakala kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita husnudzoni adalah setiap keinginan, cita-cita, dan harapan yang belum tergapai sampai saat ini, Allah pasti memberikannya pada saat yang tepat dan dengan karunia yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita pada hari ini, di saat kita berpuasa, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum di siang hari. Sama kalimatnya, haramna, bahwa makan di siang hari, minum di siang hari diharamkan untuk kita. Karena apa? Karena Allah menginginkan kita mendapatkan makanan yang lebih baik, yaitu makan di saat berbuka puasa. Makan di saat berbuka puasa adalah makanan yang paling barokah, yang penuh dengan berkah. Berbeda dengan ketika kita makan di siang hari, haram, maka sebenarnya apapun yang kita makan adalah api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencegah kita untuk makan dan minum di siang hari, dan Allah menyiapkan yang lebih baik dari itu, yaitu makanan penuh berkah di saat buka puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu juga dengan kita menahan diri dari makan dan minum di siang hari sebagai bagian dari rukun puasa kita, maka Allah akan menyiapkan pahala balasan yang jauh lebih besar, lebih nikmat dari sekedar makan siang yang kita rasakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran kita dari kisah Nabi Musa saat enggan untuk minum dari susu yang diberikan oleh wanita yang disiapkan oleh Fir'aun, kita juga belajar dari puasa kita untuk menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, yang dicegah oleh Allah, untuk kemudian nanti mendapatkan yang lebih baik. Terlebih dari kisah ini kita belajar, kita ulangi lagi, manakala kita punya cita-cita, harapan, keinginan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, waktu yang tepat, cerita yang indah, dan tentunya yang lebih baik. Demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.